Misalnya saya punya temen nih, dia ini citizen journalist spesialis bidang lingkungan. Nah, artikel dia adalah tentang puntung rokok sebagai salah satu sampah yang sulit untuk diurai. Jadi dia terus tentang lingkungan. Bahkan yang hari ini tuh judul artikel yang dia angkat adalah setelah puntung rokok apalagi. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Reti Effendi, Desain Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang di channel saya di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan hanya untuk orang-orang yang belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, sekarang saya mau ngebahas sesuatu yang secara tidak sadar setiap hari kita lakukan. Apa coba? Ya mungkin ada yang ngelakuin ini setiap hari, bahkan setiap momennya. Apa coba? Ya kalau ada yang jawab citizen journalist, you're right. Kita secara nggak sadar, kita sudah menjadi jurnalis untuk diri kita sendiri. Yang kita lakukan mengupdate status ya, kemudian ngisi status WhatsApp, ngisi Instastory, ngisi Facebook Story. Misalnya ada nggak di sini yang masih ngisi Facebook Story? Kan biasanya disambungin ya Instagram sama Facebook. Itu tuh kita secara nggak sadar kita sedang melaporkan apa yang kita lakukan kepada masyarakat. Ya kurang lebih kita lagi melakukan citizen journalist loh. Oke, nah sekarang kita mau ngebahas gimana caranya untuk menjadi citizen journalist yang baik. Karena secara nggak sadar konsekuensi sosial media, konsekuensi sekarang semuanya orang pegang yang namanya kamera dan setiap orang bisa dengan bebas merekam dan melaporkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka anggap penting. Nah itulah makanya orang jadi nggak bisa lepas dari yang namanya menjadi jurnalis untuk diri mereka sendiri. Ya, kita bahas. Ada pendapat dari Nukman bahwa citizen journalism bisa berupa opini atau laporan dari sebuah peristiwa. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan kalau kita mau menjadi citizen journalist yang baik. Yang pertama, kontennya harus orisinil. Kenapa kontennya harus orisinil? Karena apa yang kita lihat ya kita rekam, ya kita laporkan. Makanya kontennya harus orisinil ya. Jadi istilahnya gimana ya? Kita sendiri yang membangun kredibilitas kita sebagai jurnalis ya. Poin yang kedua, format cerita. Dalam hal ini para citizen journalism disarankan untuk membuat tulisan berformat cerita. Maksudnya dalam hal ini sebagai jurnalis warga atau citizen journalist tidak dituntut untuk melaporkan sesuatu yang memenuhi 5W1H. Kita udah pernah ngebahas ya 5W1H itu apa aja. Ya pokoknya dalam hal ini citizen journalist itu dengan hanya mengcapture sebuah kejadian dan tidak memenuhi 5W1H itu sudah cukup karena mereka memang bukan jurnalis, tapi ada baiknya ketika kita mau melaporkan sesuatu kita mencoba untuk memenuhi 5W1H walaupun tidak dituntut 100% untuk memenuhi 5W1H itu sendiri. Nah, poin yang selanjutnya, kita sebagai citizen journalism harus memiliki konsistensi. Dalam hal ini, konsistensi mempublikasikan berita ya perlu dilakukan. Jika ingin dikenal, usahakan mengunggah tulisan tersebut dengan waktu yang disanggupi. Misalnya seminggu sekali atau enggak seminggu 2 kali. Jadi kalau memang kita pengen jadi citizen dan jurnalis ya yang beneran gitu, kita memang harus bisa mencoba mencari konten minimal seminggu sekali dan dijaga konsistensinya. Kalau misalnya kita biasa melaporkan setiap hari Senin, ya laporkanlah itu setiap hari Senin. Nggak ada salahnya kita bekerja sama dengan media-media konvensional yang sudah memiliki platform online untuk mengunggah tulisan kita. Tapi ya kita harus bisa menjaga konsistensi kita. Melaporkan sesuatu itu ya minimal sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yakni spesialisasi bidang. Maksudnya dalam hal ini spesialisasi bidang, kita juga sebagai citizen journalist yang profesional
citizen jurnalis profesional, ya it's okay lah kalau memang beneran pengen jadi citizen jurnalis. Dalam hal ini kita memang harus menjaga bidang kita mau yang mana. Kalau misalnya kita sudah biasa atau kita spesialisasi bidangnya di bidang politik, ya laporkan segala sesuatu yang lagi-lagi berurusan dengan politik. Kalau misalnya kita citizen jurnalisnya berhubungan dengan yang berbau lingkungan, ya laporkanlah segala sesuatu yang berbau lingkungan. Kalau misalnya kita citizen journalismnya di platform entertain, ya sudah di entertain saja. Kayak misalnya saya punya temen nih, dia ini citizen journalist spesialis bidang lingkungan. Nah, artikel dia adalah tentang puntung rokok sebagai salah satu sampah yang sulit untuk diurai. Jadi dia terus tentang lingkungan. Bahkan yang hari ini tuh judul artikel yang dia angkat adalah setelah puntung rokok apalagi. Nah, udah itu banyak banget yang ngejawab di bawahnya, termasuk saya nih ngerespon artikel dia, setelah puntung rokok apalagi. Terus saya jawab masker medis, karena sekarang yang jadi masalah lingkungan baru adalah masker medis. Setelah dipakai kan sekali buang, dan itu tuh menjadi sampah yang ternyata sulit untuk diurai. Poin yang terakhir adalah media sosial. Dalam hal ini pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan tulisan. Misalnya ketika sudah mengunggah tulisan di blog atau platform citizen journalism, bagikan tulisan itu di sosial media. Jadi kalau misalnya kita udah ngelaporin, kita udah dimuat, nggak ada salahnya kita promosiin, kita sampein, kita sebarin, di share yang banyak di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, nggak ada salahnya. Pokoknya sebarin seluas mungkin. Karena sebagus apapun tulisan, kalau misalnya tidak tersebar dan tidak terbaca oleh citizen, ya itu ya nggak akan jadi apa-apa. Itu cuman akan menjadi sebuah tulisan yang apa ya namanya, hanya menjadi tulisan begitu saja, nggak terberitakan gitu ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Kalau teman-teman masih penasaran, masih pengen nanya, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!